Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Hamda Fasyaputra dengan NPM 21156611101. Jadi untuk video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas keamanan sistem informasi, yaitu analisis PRTG sistem V-Class. Jadi, jadi untuk analisis sistem V-Class ini dilakukan minimal selama 24 jam. Jadi di sini saya melakukannya sekitar sudah lebih dari 24 jam, yaitu dari tanggal 19 Oktober jam 6 siang, jam 6 sore, hingga 21 Oktober jam 4 sore. Jadi untuk yang pertama ini ada ping. Untuk di ping ini sendiri minimalnya ada 19 milisecond dan maksimalnya ada 98 milisecond. Lalu untuk datanya sendiri rata-rata dari 461 data, yaitu ada ping time-nya ada 49 milisecond. Untuk minimum seperti yang saya sebutkan tadi ada 49 milisecond. Maksudnya rata-rata dari semua 461 data ini ada 48 milisecond. Lalu untuk maksimumnya 50 milisecond, paket loss-nya kurang dari 1%, downtime-nya juga kurang dari 1%, dan coverage-nya ada 80%. Jadi untuk kesimpulan dari yang ping ini bisa dibilang sistem ini beroperasi dengan stabil karena untuk downtime-nya kurang dari 1% sehingga tidak terjadi banyak gangguan pada sistem ini, dan untuk coverage-nya juga sudah 80%. Jadi elemen-elemen yang relevan dalam ping ini sudah dikelola dengan cukup baik. Selanjutnya ada uptime. Untuk uptime ini sendiri minimalnya itu ada 7 hari 17 jam dan maksimalnya sendiri ada 9 hari 9 jam. Jadi untuk rata-rata untuk data yang didapatnya ada 468 data. Jadi untuk rata-ratanya dari di sistem upline-nya ada 8 hari 13 jam. Lalu downtime-nya 0% dan coverage-nya sekitar 81%. Jadi Meskipun meskipun ini sistem ini beroperasi dalam jangka waktu yang cukup panjang sekitar 7 hari 17 jam hingga 9 hari 9 jam, tidak tidak terlihat downtime-nya. Jadi downtime-nya ini masih 0%. Itu merupakan sebuah indikasi positif dari sistem ini, dan juga untuk coverage-nya ini lumayan tinggi di 81%, sehingga ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar elemen yang relevan sudah dikelola dengan cukup baik. Lalu selanjutnya ada VLAN 901 absensi traffic. Jadi untuk VLAN ini minimalnya ada di 0,01 megabit per second dan maksimal 1,83 megabit per second. Lalu untuk jumlah dari semua datanya itu ada sekitar traffic total itu ada sekitar 475 megabyte. Untuk traffic in-nya, traffic masuknya ada 171 megabyte, untuk traffic out-nya 304 megabyte, dan untuk rata-ratanya sendiri untuk traffic totalnya ada 1,02 megabyte, traffic totalnya 0,03 megabit, traffic in-nya 0,37 megabyte, traffic in-nya speed-nya 0,01 megabit, lalu traffic out-nya volumenya sekitar 0,65 megabyte, traffic out-nya speed-nya traffic out kecepatan traffic out-nya 0,02 megabit per second, lalu untuk downtime-nya sendiri 0% dan coverage-nya sendiri itu ada di 81%. Jadi untuk VLAN 901 absensi traffic ini, kesimpulan yang bisa didapat dari hasil data ini bisa disimpulkan bahwa lalu lintas absensi traffic ini lumayan tinggi, yaitu sekitar 475 megabyte, dan untuk kecepatannya juga lumayan cepat, sekitar sekitar 0,03 megabit per second ini. Dan untuk downtime-nya sendiri juga 0%, sehingga ini juga indikasi positif dari sistem tersebut. Coverage-nya juga sudah lumayan di 80%, sehingga elemen-elemen yang berkaitan ini sudah dikelola dengan baik juga, seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu selanjutnya ada CPU load. Untuk CPU load ini ada 36 prosesor yang digunakan. Jadi
Untuk datanya bisa dilihat di sini grafiknya. Dan untuk rata-rata dari semua CPU 36 CPU ini yang dipakai sekitar 3%. Jadi untuk prosesor satu itu ada 1%, prosesor 2 kurang dari 1%, lalu prosesor 3 ada 2%, prosesor 4 2%, prosesor 5 2%, prosesor 6 1%, prosesor 7 4%, prosesor 8 7%, prosesor 9 3%, prosesor 10 kurang dari 1%, prosesor 11 2%, prosesor 12 1%, prosesor 13 5%, prosesor 14 5%, prosesor 15 4%, prosesor 16 kurang dari 1%, prosesor 17 2%, prosesor 18 1%, prosesor 19 6%, lalu prosesor 20 6%, 21 5%, prosesor 22 2%, prosesor 23 2%, prosesor 24 kurang dari 1%, prosesor 25 3%, prosesor 26 5%, lalu prosesor 7 sekitar 7%, lalu prosesor 8 2%, prosesor 29 2%, prosesor 30 2%, prosesor 31 9%, prosesor 32 6%, prosesor 33 7%, prosesor 34 3%, prosesor 35 2%, dan prosesor 36 kurang dari 1%. Jadi bisa disimpulkan untuk dari data CPU load ini untuk rentan beban CPU yang ditanggung ini masih menunjukkan bahwa sistem masih mampu untuk menangani beban kerja yang akan dilakukan. Lalu untuk kapasitas CPU-nya ini dengan rata-rata untuk total di semua itu ada 3%. Jadi sistem ini masih mampu untuk menangani dan untuk menjalankan beban kerja yang akan diberikan. Lalu selanjutnya ada disk free, sistem disk. Jadi untuk disk free-nya ini sendiri minimal ada di 29,0%, dan untuk rata-rata dari 497 datanya, untuk free space-nya itu ada 29%, lalu free bytes-nya ada 0,29 GB, totalnya 1 GB, downtime-nya 0%, dan coverage-nya 81%. Jadi, dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa free space yang dimiliki masih dalam penggunaan yang stabil, sehingga untuk free space-nya sendiri masih cukup untuk melakukan tugas-tugasnya. Untuk downtime-nya sendiri itu 0% itu merupakan sebuah indikasi positif juga. Karena selama pemantauan itu masih 0% presentase downtime-nya. Untuk coverage-nya sendiri mirip-mirip seperti tadi, yaitu 81%, yang berarti bahwa elemen-elemen yang relevan dan atau aspek aspek disk yang dikelola itu sudah cukup baik. Selanjutnya itu main memory. Jadi untuk main memory ini maksimalnya ada di 87,0% dan minimalnya 86,6%. Jadi untuk rata-rata dari 468 data itu present available memorinya ada 87%, available memorinya ada 3,36%, total memorinya ada 3,88%, downtime-nya 0%, dan coverage-nya ada 81%. Jadi untuk main memory ini dapat disimpulkan bahwa sistem masih memiliki jumlah memori yang cukup, lalu persentase memori itu sekitar 87%, yang menunjukkan bahwa sumber daya memori ini tidak digunakan secara intensif sehingga masih memiliki kapasitas yang tersedia untuk penggunaan selanjutnya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.